بحبنا للدعوة لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa dalam rangka untuk mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan agama kita, yang diharapkan dari kajian-kajian ini dapat menambah keilmuan kita, menambah keimanan kita, dan juga menambah amalan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kajian kita berkaitan dengan kisah-kisah dalam Al-Quran, terkait dengan keajaiban kisah-kisah di dalam Al-Quran. Kita tahu bahwasanya dalam Al-Quran mengandung kisah-kisah yang sangat banyak, kisah-kisah dari umat-umat sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, kisah-kisah terkait dengan para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kemudian diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Kisah-kisah yang sangat luar biasa, yang mengandung banyak pelajaran, mengandung banyak nasihat, dan juga memberikan kepada kita bukti bahwa Al-Quran merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dalam Al-Quran, dalam surat Yusuf, ketika Allah hendak mengisahkan kisah Nabi Yusuf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an." Bahwasanya kami menyebutkan kepada kalian, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kalian, kepada umatnya, ahsanal qasas, kisah-kisah yang sangat berkualitas, kisah-kisah yang sangat indah. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an, yaitu dengan cara memberikan wahyu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian ada atau dijadikan sebagai Al-Quran, yang menjadi tuntutan atau menjadi tuntunan dari umat Nabi Muhammad SAW. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, meskipun engkau sebelumnya tidak mengetahui terkait dengan kisah-kisah itu. Kita tahu bahwasannya kisah-kisah yang dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran adalah kisah yang jauh sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Ribuan tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun sejak sebelum diutusnya atau dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Maka mustahil Nabi Muhammad SAW menceritakan kisah-kisah ini dari dirinya sendiri. Mustahil Rasulullah SAW mengisahkan kisah-kisah ini dari ayahnya, sebab ayahnya meninggal dunia sejak beliau masih di dalam kandungan ibunya. Jadi kisah-kisah ini merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi bukti bahwasannya Al-Quran merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Quran merupakan mukjizat bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim id yulquna aklamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim id yahtasimun," kata Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman bahwasannya kisah ini, yaitu kisah terkait dengan Maryam, dan kisah ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Imran. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengisahkan terkait dengan kisah Maryam, wanita yang soleha, wanita yang suci, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam, Allah kemudian berfirman, "Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik," bahwasanya ini merupakan kisah atau cerita atau berita dari alam yang gaib. Kenapa dari alam yang gaib? Karena kisah ini terjadi ratusan tahun sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Bahkan sebagian mengatakan sampai 500 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan di muka bumi ini. Maka sesuatu yang gaib. Tidak ada referensi yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Beliau adalah ummi, orang yang ummi, yang buta huruf, tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis.
Masa kisah tentang Maryam alaihissalam yang ada dalam surah Al-Imran merupakan mukjizat, merupakan bukti bahwasannya Al-Quran adalah mukjizat, adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wa ma kunta ladaihim id yulquna aklamahum. Wahai Muhammad, engkau tidak bersama dengan mereka. Maksudnya bersama dengan Maryam, bersama dengan Nabi Zakaria, bersama dengan ibunda Maryam. Id yulquna aklamahum, ketika mereka melemparkan pulpen-pulpen mereka, pena-pena mereka ke dalam sungai. Ketika mereka berebut siapa dari mereka yang akan menjadi pengasuh dari Maryam. Jadi dikisahkan bahwasannya ibunda Maryam bernadar, jikalau anak ini lahir maka akan menjadi pelayan bagi Baitul Maqdis. Ternyata yang dilahirkan bukan laki-laki, yang dilahirkan adalah wanita, yaitu Maryam alaihissalam. Maka ketika beranjak dewasa, ibunya membawa Maryam ke Baitul Maqdis, dan di sana ada tokoh-tokoh dari umat pada waktu itu, dan mereka berebut siapa yang akan mengasuh Maryam, yang akan melindungi Maryam, sehingga kemudian dia bisa melakukan tugasnya sebagai pelayan dari Baitul Maqdis. Maka mereka kemudian melemparkan pulpen-pulpen mereka ke sebuah sungai, dan mereka sepakat. Jadi mereka mengundi bahwa siapa yang pulpennya mengambang dan tidak ikut aliran air, maka itulah yang akan menjadi pengasuh dari Maryam alaihissalam. Maka kemudian ternyata yang terjadi adalah pulpen Nabi Zakaria alaihissalam yang dilemparkan mengambang dan tidak mengikuti aliran air, sehingga kemudian disepakati bahwa Nabi Zakaria lah yang kemudian menjadi pengasuh dari Maryam alaihissalam. Maka ini membuktikan kepada kita bahwa Al-Quran adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ragu dalam hati kita bahwa dia adalah mukjizat sepanjang waktu, abadi, mukjizat yang abadi bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuktikan tentang kebenaran risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah-kisah dalam Al-Quran sangat banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah-kisah ini bukan untuk sekedar mendongeng saja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah-kisah ini agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahnya yang membaca Al-Quran, agar menjadi penguat bagi keimanan mereka, sehingga mereka istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, dan juga agar menjadi peringatan bagi orang-orang yang kufur, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka, yaitu kisah nabi, kisah para rasul, kisah dari orang-orang saleh, maupun kisah dari umat-umat yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah kaum Nabi Lut, kisah kaum Tsamud yang mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ibratul liulil albab. Itu adalah pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir. Ma kana haditsan yuftara, bahwa kisah-kisah itu bukan cuma cerita kosong belaka, bukan dongeng belaka yang tidak ada kejadian di dalamnya, benar-benar terjadi pada zaman dahulu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Tapi kisah-kisah ini merupakan pembenar bagi kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembenar bagi ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tafsila kulli syai', dan juga menceritakan secara terperinci bagi segala sesuatu, wa hudaw wa rahmatal liqaumi yu'minun. Kisah ini juga merupakan hidayah, petunjuk bagi orang-orang yang beriman, dan juga rahmat, bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, agar kemudian mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meyakini risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala dengan sangat jelas dan sangat gamblang bahwa kisah-kisah itu merupakan hiburan bagi orang-orang yang beriman, untuk menguatkan keistiqomahan mereka, menguatkan keyakinan mereka kepada agama Islam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak." Dan semua kisah-kisah dalam Al-Qur'an terkait dengan para nabi, terkait dengan para rasul merupakan kisah-kisah dengan tujuan untuk nuthabbitu bihi fuadak, yaitu agar kemudian menguatkan hati Rasulullah SAW. Kita tahu ketika Rasulullah SAW di Mekah, beliau dirongrong, beliau dizalimi, beliau diintimidasi, dan kaum muslimin juga disiksa. Kaum muslimin yang pada waktu itu masih kecil, masih lemah, mereka disiksa, mereka dipukul dan lain sebagainya. Maka kisah-kisah terkait dengan nabi-nabi yang terdahulu itu penguat bagi mereka, penghibur bagi mereka, agar kemudian mereka istiqamah di atas jalan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah kisah tentang Ashabul Fil. Kisah tentang tentara gajah yang sangat besar yang datang dari Yaman dengan tujuan pergi ke Mekah dalam rangka untuk menghancurkan Baitullahil Haram, menghancurkan Ka'bah, ingin menenggelamkan Ka'bah. Dikisahkan oleh para pakar sejarah bahwasannya Ka'bah merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kota Mekah menjadi kota yang masyhur, banyak dikunjungi oleh orang-orang dari berbagai penjuru negeri karena dalamnya ada Ka'bah dan air Zam-Zam. Maka keberkahan kota Mekah sangat jelas dengan dua hal ini, yaitu dengan Ka'bah yang dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga di sana ada air Zam-Zam yang ditemukan oleh Nabi Ibrahim bersama sang ibunda Siti Hajar. Maka dua hal inilah yang menjadi magnet bagi kota Mekah, sehingga dikunjungi secara berbondong-bondong oleh orang-orang yang ada di sekitar kota Ka'bah, karena mereka mencintai Ka'bah, mereka mengagungkan Ka'bah, dan mereka bahkan beribadah di sekitar Ka'bah dan meletakkan sebagian patung-patung yang mereka sembah di sekitar Ka'bah. Ini bentuk pengagungan mereka pada saat itu. Kemudian di kota Yaman ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Abrahah Al-Ashram. Ya, ini merupakan kerajaan Nasrani, ya, yang merupakan cabang dari Najasyi, ya, yang merupakan cabang dari Najasyi yang ada di Eritrea. Melihat pengagungan masyarakat terhadap Ka'bah ini, maka Abrahah Al-Ashram ini yang ada di kota Yaman, yang beragama Kristen atau Nasrani, hendak membangun sebuah tempat peribadatan yang besar, gereja yang besar, yang paling besar bahkan, dengan tujuan agar kemudian orang-orang tidak lagi mengagungkan Ka'bah dan mengalihkan perhatiannya ke gereja yang dibangun ini. Dan gereja ini kemudian selesai dibangun dan diberi nama dengan Al-Qullais, merupakan gereja yang paling besar yang dibangun oleh Abrahah Al-Ashram yang ada di kota Yaman. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kemudian merubah pengagungan kabilah-kabilah yang ada pada itu ke kota, dari kota Mekah menuju ke kota Yaman, agar mereka menziarahi Qulais, beribadah di Qulais karena Qulais lebih megah, lebih besar dan lain sebagainya. Dan kemudian Al-Ashram ini mengirim surat ke Najasyi yang ada di Habasyah, ya, di Eritrea, karena pusat dari agama ini adalah di Habasyah. Maka kemudian berkirim surat bahwa setelah saya bangun sebuah gereja yang sangat besar, tempat ibadah yang sangat besar, yang tidak dibangun sebelumnya gereja seperti ini. Tujuannya adalah mengalihkan pengagungan kabilah-kabilah yang ada di Arab terhadap Ka'bah, sehingga kemudian mereka pergi ke Al-Qullais ini. Baik, kemudian surat ini didengar oleh penduduk kota Mekah. Mereka mendengarkan hal ini. Maka mereka marah karena Ka'bah telah menempati posisi yang sangat kuat dalam hati mereka. Ini adalah Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, disandarkan kepada Allah sebagai at-tashrif, sebagai bentuk pemuliaan kepada Baitullahil Haram. Di dalamnya ada Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim merupakan bapak moyang dari suku Quraisy, karena
silsilah mereka kembali kepada Nabi Ismail yang merupakan putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ketika mendengar hal ini, mereka pergi ke kota Yaman dan membawa kotoran-kotoran manusia serta bangkai-bangkai dan ditaruh di tempat di mihrab, di tempat kiblat mereka. Dan sebagian riwayat bahwasanya mereka kencing di sana, buang kotoran di sana sebagai bentuk penghinaan terhadap tempat ini. Maka ketika Abraha mengetahui terkait hal ini, maka dia marah. Dia menyiapkan tentara yang besar. Tujuannya adalah kota Mekkah, tujuannya adalah menghancurkan Ka'bah, menghancurkan Baitullahil Haram. Dan pasukan ini sangat besar dan semakin dahsyat ketika kemudian di dalamnya ada beberapa ekor gajah. Ya, gajah ini merupakan binatang yang besar yang tidak ada di kota Mekkah, namun banyak di Habasyah atau di Afrika. Sehingga kemudian tentara ini semakin dahsyat, semakin kuat, dan mereka dengan yakin akan dapat merusak Ka'bah dan menghancurkan Ka'bah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil?" Tahukah engkau wahai Muhammad apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap pasukan gajah? Tentu cerita tentang pasukan gajah adalah cerita yang masyhur di kalangan penduduk kota Mekkah. Karena ketika ayat ini turun masih 40 tahun atau 50 tahun dari kejadian tersebut, maka ini sangat hangat di tengah penduduk kota Mekkah terkait dengan kisah Ashabul Fil ini. Maka Allah mengingatkan, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil?" Apa pendapatmu wahai Muhammad terkait apa yang Allah lakukan bagi pasukan gajah ini, pasukan yang sangat besar yang datang untuk menghancurkan kota Mekkah. Tentunya surat ini adalah surat Makkiyah, yaitu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah SAW belum berhijrah. Pada saat itu kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW masih berjuang, berdakwah. Beliau diintimidasi ketika di Mekkah. Maka surat ini, surat Al-Fil ini merupakan berita gembira, penguat, penghibur bagi Nabi Muhammad SAW, dan juga penghibur bagi kaumnya, bagi orang-orang yang beriman kepada Rasulullah SAW, dan juga merupakan peringatan bagi orang yang kufur kepada Nabi Muhammad SAW. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjadikan upaya mereka, pasukan yang sangat besar, hancur, sia-sia perjuangan mereka, sia-sia upaya mereka, gagal semua yang mereka rencanakan. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuat, Allah Subhanahu wa taala Maha Mampu. Pasukan yang sangat besar yang dengan penuh keyakinan dapat merusak, menghancurkan Ka'bah, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sekejap. Bahkan saking besarnya pasukan gajah ini, tidak ada di antara penduduk kota Mekkah yang keluar untuk melawan pasukan ini, saking besarnya. Karena sebelum itu juga Abraha mengatakan bahwa kami hanya ingin menghancurkan Ka'bah saja, tidak ingin menghancurkan kota Mekkah, kata Abraha. Maka kemudian banyak di antara penduduk kota Mekkah yang tidak melakukan perlawanan bagi kedatangan dari pasukan yang sangat besar ini. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Allah Subhanahu wa taala ketika menghancurkan pasukan yang sangat besar ini, di dalamnya ada gajah-gajah yang luar biasa besarnya. Bahkan ada satu gajah yang paling besar namanya Mahmud. Gajah yang paling besar namanya Mahmud hanya mengirimkan burung-burung. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Jadi salah satu di antara tentara Allah Subhanahu wa taala adalah burung-burung yang datang dari alah laut. Burung-burung ini tentu kita tahu bahwa burung-burung yang kecil, bukan burung-burung yang besar, berwarna hitam. Tayran ababil maksudnya adalah burung yang datang dengan berbondong-bondong. Maka burung-burung ini datang secara berbondong-bondong, membawa 3 butir batu. Ya, 3 butir batu. Yang 1 batu di paruhnya dan 2 batu dibawa dengan kakinya. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menghancurkan tentara ini dengan apa? Dengan burung yang membawa 3 buah batu dan kemudian dilemparkan kepada tentara-tentara ini.
min sijil adalah batu dari tanah liat yang sudah dibakar. Ya mungkin saja dibakar dengan api di neraka sehingga kemudian menjadikan batu yang kecil ini adalah batu yang sangat dahsyat, menghancurkan pasukan ini. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, sehingga menjadikan pasukan yang besar ini pontang-panting, habis seperti daun yang dimakan oleh ulat. Ini adalah kisah Ashabul Kahfi yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para kaumnya yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kaum yang ingkar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini kisah yang sangat pendek, tapi tentu kejadiannya dan perincian-perinciannya masih diingat oleh orang-orang kafir Quraisy karena sebagian dari mereka ketika peristiwa ini terjadi sudah dewasa dan mereka masih hidup ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa dia seorang rasul, seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan surat ini tujuannya adalah untuk menghibur Rasulullah SAW bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menghancurkan Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala yang menghancurkan pasukan yang akan menghancurkan Ka'bah, yaitu tentara gajah, itu adalah Allah yang mengutus Nabi kita Muhammad SAW. Maka dia akan membelanya, maka dia akan melawan orang-orang yang menghancurkan dakwah Rasulullah SAW. Demikian juga penghibur bagi umat Nabi Muhammad SAW bahwa mereka akan dimenangkan, mereka akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan peringatan bagi orang-orang suku Quraisy yang kufur kepada Allah bahwa Allah mampu menghancurkan mereka, yaitu yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW, sebagaimana mampu menghancurkan pasukan gajah yang sangat besar dengan burung-burung ababil yang dikirimkan kepada mereka. Ini penjelasan yang kita dapatkan, dan di antara kisah yang sangat luar biasa dalam Al-Quran, kisah Ashabul Fil, tentunya ada pelajaran yang besar yang kita dapatkan dari kisah ini. Semoga kita mendapatkan penguatan-penguatan dari kisah ini. Sampai di sini yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى وأنر طريقي كي